Apa saja 17 tujuan pembangunan berkelanjutan itu? Yang pertama, menghapus kemiskinan. Kita harus akui di dunia ini masih banyak masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat yang berada pada kondisi kemiskinan yang ekstrim, sehingga kemudian seluruh dunia harus bekerja keras, bekerja bersama-sama untuk menghapuskan kemiskinan dari muka bumi ini, kemiskinan yang ekstrim ya. Bahkan negara-negara yang maju itu diberi tugas untuk berkontribusi dalam penghapusan kemiskinan di negara-negara yang masih mengalami tantangan dalam hal kemiskinan ini. Kemudian agenda yang kedua itu adalah mengakhiri kelaparan atau zero hunger. Ini karena juga persoalan nutrisi dan gizi itu masih sangat banyak dialami. Kita saja Indonesia beberapa tahun yang lalu kan mengalami ya di Jayawijaya itu kita masih menghadapi kondisi kelaparan sangat, sehingga bayi-bayi itu kemudian menjadi busung lapar dan lain-lain. Jadi ini agenda yang kedua. Agenda yang ketiga adalah kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Di sini semua target terkait dengan kondisi kesehatan ada di dalamnya, termasuk misalnya angka kematian ibu, angka kematian bayi, malaria, TBC, semuanya ada di agenda ketiga atau tujuan ketiga, yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan, atau bahasa Inggrisnya good health and well-being. Yang keempat adalah pendidikan bermutu, di mana ini dipicu oleh fakta bahwa di dunia ini masih ada kesenjangan yang sangat besar antara siapa warga masyarakat yang mendapatkan mendapatkan pelayanan atau mendapatkan akses terhadap pendidikan yang bermutu. Nah, ini menjadi mandat agar seluruh dunia itu bergerak untuk memajukan mutu pendidikan dan menjadi hak asasi bagi seluruh manusia yang di muka bumi ini untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Yang kelima adalah agenda kesetaraan gender atau gender equality. Ini tentu kita tahu bahwa masih ada banyak sekali praktek-praktek yang bias gender, yang tidak memberikan ruang yang sama kepada laki-laki dan perempuan terutama, dan anak laki-laki dan anak perempuan. Misalnya contoh paling gampang, kalau di Indonesia perkawinan anak lebih banyak disebabkan oleh faktor kesetaraan gender daripada oleh faktor kesehatan atau kesehatan reproduksi. Tapi lebih banyak karena itu, karena anak perempuan gak perlu sekolah tinggi-tinggi. Lebih baik umur 19 tahun sudah bercerai daripada umur 19 tahun belum menikah. Ini contohnya kesetaraan gender. Yang keenam itu adalah akses air bersih dan sanitasi. Ini tujuan bersama kita agar seluruh manusia di muka bumi ini mendapatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Yang ketujuh, agendanya terkait dengan energi bersih dan terjangkau. Ini kita tahu bahwa renewable energy itu sekarang sedang menjadi hot issue atau isu yang sangat seksi, sangat menarik, karena potensi atau sumber daya alam bumi itu sudah menipis terkait dengan energi yang renewable gitu. Jadi energi yang ada sekarang ini adalah energi yang tidak terbarukan, seperti minyak misalnya. Nah, ini harus diganti dengan energi yang bersih dan terjangkau. Agenda yang ke-8 adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Ini menjadi agenda bersama kita agar selalu ekonomi itu selalu tumbuh, tetapi juga memberikan pekerjaan yang layak dan adil demi kemaslahatan manusia. Agenda ke-9, infrastruktur, industri, dan inovasi. Ini agenda tersendiri untuk memastikan bahwa infrastruktur dunia itu memadai untuk kemaslahatan atau prosperity dari the people, begitu. Nah, yang ke-10 ini agendanya penting banget, mengurangi ketimpangan. Mengurangi ketimpangan. Kita menyadari bahwa masih terjadi ketimpangan dalam berbagai hal, baik di dalam negara, antara negara-negara utara dengan negara-negara selatan, maupun antara negara-negara maju dan negara-negara yang sedang berkembang. Karena itu, mengurangi ketimpangan ini menjadi PR tersendiri. Apakah teman-teman tahu bahwa ketimpangan di Indonesia masih sangat tinggi? Di Jakarta, jarak antara UMP
dengan gaji seorang CEO masih sangat tinggi sekali. Nah, hal-hal seperti ini bagian dari agenda ke-10. Agenda ke-11, kota dan komunitas yang berkelanjutan. Jadi, sustainable city and sustainable community. Bagaimana ketika kita membangun kota, kita sudah memperhitungkan tentang dampaknya kepada planet bumi. Jangan sampai seperti Jakarta, yang Jakarta Utara yang sekarang ini melesak sekian senti setiap tahunnya. Ini jangan sampai terjadi lagi, begitu ceritanya. Agenda ke-12, responsible consumption and production. Ini konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Maksudnya apa? Selama ini kita ketika mengkonsumsi listrik, kita sering mengabaikan efeknya kepada planet. Nah, sekarang ini menjadi pertanyaan. Yang ke-13, penanganan perubahan iklim. Ya, ini udah jelas ya, bahwa kita punya PR tentang perubahan iklim dan bagaimana kita menanganinya sebagai sebuah desa global itu sangat penting. Yang ke-14, menjaga ekosistem laut. Ini juga menjadi sebuah PR tersendiri karena ternyata biota laut ini terancam begitu. Yang ke-15, kalau tadi laut, ini menjaga ekosistem darat, menjaga hutan, menjaga hewan-hewan yang ada di darat, itu juga menjadi sebuah PR tersendiri dan Indonesia banyak PR-nya dalam yang agenda yang ini. Yang ke-16 adalah agenda perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Ini tentang demokrasi, tentang bagaimana membangun masyarakat yang adil dan damai, dan bagaimana institusi-institusi di dalam kehidupan masyarakat itu adalah institusi yang mengemban perdamaian dan keadilan sebagai prinsip. Dan yang terakhir, kemitraan untuk mencapai semua tujuan ini. Ini adalah 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau 17 SDGs. Nah, sekarang kita akan bicara tentang keluarga dan SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Apa hubungannya? Kelihatannya kan SDGs itu agenda-agenda yang besar-besar, dikelola di tingkat negara, di tingkat dunia, di tingkat PBB. Bagaimana mungkin itu ada hubungannya dengan keluarga? Nah, justru itu yang kebalikannya yang sebetulnya terjadi. Bagaimanapun, tujuan-tujuan tadi sebagian besarnya terkait dengan kehidupan keluarga. Hubungannya justru resiprokal begitu. Jadi hubungan saling. Maksudnya, sebagian agenda tujuan pembangunan berkelanjutan itu ditentukan oleh kualitas keluarga. Kualitas keluarga yang baik akan membuat tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan akan tercapai. Sebaliknya, usaha global, jadi upaya bersama-sama untuk merespons agenda-agenda tertentu, itu juga akan meningkatkan kualitas keluarga. Jadi karena itu memang penting untuk kita bicarakan soal SDGs dan keluarga. Mantan Sekretaris Jenderal PBB pada tahun 2010, Ban Ki-moon, itu menyatakan bahwa pencapaian agenda-agenda pembangunan itu tergantung pada seberapa jauh, seberapa baik keluarga-keluarga itu bisa diberdayakan untuk berkontribusi pada pencapaian goal-goal tersebut. Misalnya contohnya angka kematian ibu saja. Bagaimana mungkin bisa mencapai angka kematian ibu yang rendah kalau kualitas keluarga tidak dibicarakan. Nah, memang tidak semua agenda itu akan terkait dengan kehidupan keluarga. Misalnya contohnya agenda ke-14 dan ke-15 yang terkait dengan menjaga ekosistem laut dan darat itu mungkin tidak terkait langsung dengan keluarga. Kemudian agenda ke-9, infrastruktur, industri, dan inovasi itu juga nggak terkait langsung dengan keluarga. Tetapi sebagian besar agenda yang terkait dengan kesejahteraan manusia itu bisa dicapai melalui pembangunan keluarga. Apa saja agenda-agenda yang terkait dengan kehidupan keluarga? Yang pertama jelas, agenda yang pertama menghapuskan kemiskinan, itu tentu kita bicara keluarga.
Kemudian yang kedua, menghilangkan kelaparan itu juga terkait dengan gizi di keluarga itu sendiri dan terkait dengan kemiskinan. Karena yang menyebabkan kelaparan tentu saja selain akses kepada sembako begitu ya, itu juga adalah kemiskinan. Kemudian yang ketiga, kesehatan. Jelas sekali, kesehatan akan bisa dicapai melalui kualitas kesehatan keluarga. Bukan hanya puskesmasnya yang harus diperbaiki atau rumah sakitnya atau industri kesehatannya, tetapi keluarga yang sehat dengan pembiasaan hidup sehat itu yang akan menyumbangkan kepada agenda ketiga. Kemudian agenda yang keempat tentu saja jelas sekali ya, kualitas pendidikan itu dipengaruhi dan mempengaruhi kualitas keluarga. Jadi memang resiprokal sekali. Agenda yang kelima, gender equality. Seberapa mampu negara-negara dan dunia beserta seluruh komponennya untuk memperbaiki atau meningkatkan keadilan gender, itu seberapa mampunya keluarga-keluarga atau kualitas keluarga itu diperbaiki. Jadi semakin adil gender, semakin baik kualitas keluarganya. Yang agenda yang selanjutnya itu adalah agenda yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan kehidupan yang layak, pekerjaan yang layak, dan pertumbuhan ekonomi. Agenda ke-8 akan kena ke siapa? Ya tentu kena ke keluarga, karena ini terkait dengan agenda kemiskinan juga. Menghilangkan kemiskinan bisa dicapai dengan menyediakan pekerjaan yang layak dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan juga agenda terkait dengan ketimpangan. Ketimpangan yang terjadi di sebuah negara tentu akan mempengaruhi kualitas keluarga. Mohon maaf, saya kok lupa nama ahlinya. Richard Wilkinson itu membuat sebuah analisis hubungan antara ketimpangan, kesenjangan ekonomi di dalam sebuah negara dengan problematika sosial. Itu angka kematian ibu, angka kenakalan remaja itu ternyata jauh lebih tinggi di negara-negara yang memiliki kesenjangan antara kelompok kaya dengan kelompok miskin yang jauh lebih besar. Negara-negara yang jaraknya kecil, walaupun income negaranya tidak terlalu besar, tapi dia masyarakatnya lebih sejahtera. Dan yang terakhir tentu saja, membangun masyarakat yang adil dan damai, itu basisnya adalah dari keluarga. Jadi itulah beberapa agenda-agenda atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang terkait dengan kualitas keluarga atau ketahanan keluarga.